Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Pada pertemuan kali ini teman-teman sekalian, saya akan membahas soal FR tahun lalu, khususnya kompetensi manajerial. Tapi sebelum masuk ke materi inti, ini dari Sobat P3K.com, sebuah program bimbingan belajar skala nasional. Di bimbingan ini Anda bisa lebih banyak belajar tentang soal P3K semua jurusan. Isi materinya terdiri dari soal kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara. Harganya cukup murah, yaitu Rp75.000. Akun Anda bisa dipakai selama 1 tahun. Terus paket tryoutnya disediakan sebanyak 10 paket dan bisa diulang-ulang. Kemudian soal-soal yang disediakan di paket tryout ini itu selalu soal yang terupdate. Nah, demikian teman-teman. Yang berminat silakan Anda mendaftar di sobatp3k.com dan silakan beli paketnya. Soal yang pertama, saya mendapatkan fasilitas tablet dari kantor yang dapat dibawa kemana-mana, termasuk boleh dibawa pulang ke rumah. Ketika di rumah, anak saya menangis karena ingin bermain game melalui tablet tersebut. Sikap saya bagaimana? A. Menghapus aplikasi game yang ada di tablet agar anak saya tidak bisa bermain game dengan tablet tersebut. Menjelaskan kepada anak saya bahwa tablet tersebut milik kantor dan digunakan untuk bekerja. C. Membiarkan anak saya bermain game di tablet tersebut karena sedang tidak digunakan. D. Saya akan berusaha membelikan tablet untuk anak saya agar anak saya tidak bermain game menggunakan tablet. Oke ya teman-teman sekalian. Untuk soal nomor 1 ini, kita telah dulu isi dari soal ini. Soal ini sebenarnya termasuk aspek integritas. Apa yang menjadi inti dari aspek integritas itu? Nah, aspek integritas itu meliputi sikap jujur ya. Sikap jujur, tegas, dan mampu berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebaikan yang diyakininya. Nah, itu inti dari aspek integritas ini. Nah, dalam situasi soal yang ada ini, apa yang kita butuhkan sebenarnya? Yang kita butuhkan sebenarnya itu adalah kita harus mampu membedakan mana fasilitas yang dapat digunakan untuk kepentingan pekerjaan dan mana fasilitas yang dapat digunakan untuk kepentingan keluarga Anda. Saya kira itu intinya. Jadi, untuk soal ini, mana kira-kira poin yang paling tinggi di sini? Nah, kita telah ada satu-satu. A. Menghapus aplikasi game yang ada di tablet agar saya tidak bisa bermain game dengan tablet tersebut. Nah, ini juga solusi yang baik, tapi ini kan mempunyai nilai kurang nilai poinnya kalau yang ini. Oke, kita lanjut dulu. B. Menjelaskan kepada saya bahwa tablet tersebut milik kantor dan digunakan untuk bekerja. Nah, ini intinya dia. Ini bagus ya, sesuai dengan prinsip integritas itu sendiri. C. Membiarkan anak saya bermain game di tablet tersebut karena sedang tidak digunakan. Ini juga bukan solusi yang baik. D. Saya akan berusaha membelikan tablet untuk anak saya agar anak saya tidak bermain game menggunakan tablet kantor tersebut. Nah, ini salah satu solusi yang baik juga. Maka jawaban yang punya tinggi nilai poin yang besar itu ada pada B ini. Ini 4 poinnya. Kemudian D ini 3. Saya akan berusaha membelikan tablet untuk anak saya agar anak saya tidak bermain game menggunakan tablet kantor. Saya orang yang sangat menyukai kebersihan. Suatu saat, petugas cleaning service di kantor saya sedang mengambil cuti selama seminggu karena sakit. Ruangan yang saya tempati belum dibersihkan selama 2 hari, sehingga membuat ruangan menjadi kotor dan tidak nyaman digunakan untuk bekerja. Sikap saya adalah, ya intinya teman-teman ya, ini orang menyukai kebersihan, 1. Kemudian cleaning service-nya sudah cuti 2 hari. Terus ruangannya belum dibersihkan selama 2 hari. Ya, sudah bertolak belakang. Ini orang menyukai kebersihan dan ruangannya belum dibersihkan selama 2 hari. Oke, kita lihat jawaban.
A. Tetap menempati ruangan tersebut dengan santai dan berusaha untuk menyesuaikan diri. Ini sudah bertolak belakang dari isi soal. B. Segera mengambil sapu dan membersihkan ruangan saya sebelum mulai bekerja. Kemudian C. Merekrut petugas cleaning service baru karena saya tidak nyaman bekerja dengan kondisi ruangan. Salah satu solusi tapi mengorbankan pihak orang lain, yaitu ini kan hanya sekedar cuci. D. Meminta bawahan saya untuk membersihkan ruangan saya karena saya tidak suka bekerja di tempat yang kotor. Ini juga bagus, salah satu solusi juga ini. Nah, kalau kita lihat ini teman-teman sekalian, soal ini termasuk kategori soal aspek mengukur kemampuan mengelola perubahan. Apa yang menjadi inti dari kemampuan mengelola perubahan sekitar itu adalah, nah kan di tempat kerja ini tuh perubahan kerap kali terjadi ya, dan Anda harus sigap dengan perubahan tersebut. Nah, kalau begitu kita harus mampu memilih jawaban yang menunjukkan Anda pribadi yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sekitar tanpa perlu mengambil keputusan yang dapat merugikan orang lain. Sekira begitu ya. Jadi kita lihat ya soalnya, tetap menempati ruangan tersebut dengan santai dan berusaha untuk menyesuaikan diri. Nah, ini kan sudah bertolak belakang, jelas pasti ini salah ya. Segera mengambil sapu dan membersihkan ruangan saya sebelum mulai bekerja. Ini bagus, ini benar ya. C. Merekrut petugas cleaning service baru. Ini sudah bukan solusi, mengorbankan orang lain. Ini salah. D. Meminta bawahan saya. Ini juga benar. Tapi antara ini dia, B dan D. Kalau menurut saya nilai poin yang tinggi itu teman-teman sekalian ada pada B. Ini nilainya 4 dan ini 3. Anda ingin sekali makan sate untuk menu makan malam. Anda kemudian keluar rumah dan mencari penjual sate gerobak. Ketika Anda menemukannya, ada 2 gerobak penjual sate di sana yang berdampingan. Dari kejauhan, kedua penjual sate tersebut memandangi Anda secara bersamaan, seolah-olah berharap Anda itu membelinya karena kebetulan tidak ada pembeli sejak tadi. Nah, sikap Anda A. Saya tidak akan membeli pada keduanya daripada saya merasa tidak enak hati, kemudian saya akan mencari menu makan malam lainnya. Bagus ini. B. Saya akan membeli pada keduanya masing-masing 1 porsi karena saya merasa tidak enak hati untuk membeli di salah satu penjualnya. Bagus juga, tapi nilainya agak kurang ini. C. Saya akan membeli pada salah satu di antara keduanya. Saya tidak peduli jika perbuatan saya menyinggung salah satu karena saya adalah pembeli. Ini bertolak belakang dengan prinsip dasar kerja. D. Saya akan membeli di salah satu penjual yang menurut saya terlihat lebih tua. Ini juga bukan. Nah, berarti kalau begitu antara A dengan B, teman-teman sekalian. Kita lihat dulu soalnya. Soal nomor 3 ini itu adalah termasuk aspek dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian, itu terkadang kita memang dihadapkan pada pilihan yang membingungkan. Jadi, Anda itu harus bisa menimbang baik dan buruknya dari pilihan-pilihan tersebut. Nah, dari soal ini, pilihlah jawabannya kira-kira yang menunjukkan pribadi Anda yang dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan risiko buruk yang paling sedikit. Saya kira begitu intinya dari soal ini. Kita telah dulu antara A dengan B. Saya tidak akan membeli saya tidak akan membeli pada keduanya daripada saya merasa tidak enak hati, kemudian saya akan mencari menu makan lainnya. Ini salah satu solusi yang baik. B. Saya akan membeli keduanya masing-masing 1 porsi karena saya merasa tidak enak. Bisa juga, tapi kemungkinan makanannya akan menjadi mubazir di rumah ya, tidak mampu makan. Jadi kedua-duanya benar, tapi nilai poinnya yang tinggi itu kalau menurut saya ini pada A. Ini 4, ini 3, teman-teman sekalian. Ini 2, ini dan 1. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke soal nomor 4 ini, bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe dulu supaya lebih semangat ya. Kita lebih semangatnya belajar. Saya lebih semangatnya membuat kontennya dan teman-teman sekalian lebih semangat untuk belajarnya. Saya ditugasi oleh atasan menyusun rencana kerja tahunan perusahaan.
namun saya belum pernah mengerjakan susunan rencana kerja seperti yang diminta oleh atasan saya. Di perusahaan juga ini tidak banyak referensi yang dapat saya gunakan untuk menyusun rencana kerja tersebut. Hal yang saya lakukan adalah A. Berusaha mencari referensi dari mana saja. Jika perlu, saya akan mengikuti seminar online yang berkaitan dengan informasi yang akan saya butuhkan. Bagus, saya kira bagus sekali nih. B. Menemui atasan saya dan mengajukan keberatan karena saya belum pernah menyusun rencana kerja tahunan. Ini bukan solusi yang baik. C. Saya akan mengerjakan semampu saya dengan informasi yang saya miliki. Bagus juga. Ini bagus juga, lumayan bagus, tetapi tidak memiliki nilai poin tinggi yang sangat tinggi. D. Saya akan membayar orang lain untuk mengerjakan rencana kerja saya tersebut karena saya tidak punya cukup referensi. Ini bukan prinsip kerja yang bagus. Jadi sudah bisa kita petakan ya. A, B, dan C ini tidak punya nilai tinggi. Jadi kita akan hanya periksa ini A dan C. Kita lihat soalnya dulu. Nomor 4 ini termasuk dalam aspek pengembangan diri dan orang lain. Ketika Anda dihadapkan pada hal-hal yang baru, jadikan kesempatan untuk mengembangkan diri Anda. Lakukan usaha ini maksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Anda. Jadikan tugas yang baru Anda terima sebagai tantangan untuk mengembangkan diri Anda. Nah, saya kira begitu. Jadi untuk soal ini teman-teman sekalian, kita dikasih kesempatan pihak perusahaan untuk mengembangkan diri dan dijadikan sebagai tantangan yang baru. Kalau begitu, kita hanya memetakan antara poin A ini dengan C. Nah, kalau menurut saya jawaban yang betul-betul bagus, poinnya tinggi ini ada pada A ini. Ada pada A ini. Kemudian ini C, saya akan mengerjakan semampu saya dan dengan informasi yang saya miliki. Ya, nah ini dia mengerjakan tetapi tidak mengembangkan diri. Ini poinnya, makanya kurang dari yang 4 ini. Kalau 4 ini mencari dia referensi di mana saja, kalau perlu mengikuti seminar online, kemudian berkaitan dengan ini. Ini bagus yang betul-betul perusahaan itu membutuhkan orang yang seperti ini. Nomor 5 ini, anggota tim Anda akan mengadakan acara makan-makan karena telah menyelesaikan suatu proyek. Biaya makan-makan tim ini tidak dibiayai oleh perusahaan, ya, berarti biaya sendiri-sendiri ya. Nah, setiap anggota tim diminta untuk iuran, ya, berarti biayanya dari anggota. Akhir-akhir ini Anda sedang menghemat karena pengeluaran keluarga sedang membengkak. Ini sudah persoalannya. Hal yang sebaiknya Anda lakukan, inti dari soal ini teman-teman sekalian, ini pengeluaran membengkak, terus kita ada kegiatan lain yang membutuhkan dana, berarti kita tambahan pengeluarannya. Jadi bagaimana sikap Anda? Pertama, A, saya akan menggunakan tabungan saya karena uang nanti mudah dicari, ini bukan solusi ya. B, tidak mengikuti acara makan-makan tim dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi, ini sangat bagus ya. C, saya tidak akan ikut, saya tidak peduli jika orang lain mengatakan saya merupakan orang yang antisosial, ini juga bukan. D, saya tidak akan ikut makan-makan tim dengan mengatakan bahwa saya sudah ada janji makan malam bersama keluarga di rumah. Ini juga solusi yang baik, tetapi tidak menjelaskan keadaan yang sebenarnya, ini juga bagus. Ini poinnya pasti 3 nih. Berarti kalau begitu jawaban yang benar itu ada di B ini. Oke, kenapa bisa B yang benar? Kita lihat. Soal ini, teman-teman ya, soal ini termasuk dalam aspek komunikasi yang sedang diukur. Aspek komunikasi ya. Bagaimana itu aspek komunikasi? Itu ketika Anda menghadapi kasus seperti pada soal, alangkah baiknya Anda mengkomunikasikan yang sebenarnya terjadi. Ini. Komunikasi yang salah itu dapat menimbulkan kesalahpahaman dan masalah yang lebih besar. Jadi ketika Anda dapat mengkomunikasikan permasalahan Anda, kemungkinan orang lain juga akan memahaminya. Saya kira begitu ini ya. Tidak mengikuti acara makan-makan tim dan menjelaskan yang sebenarnya. Jadi ini anggota-anggota yang lain pasti kita jelaskan yang sebenarnya pasti akan mengerti juga. Oh, kenapa tidak ikut si Anu? Karena dia punya persoalan di keluarganya, dia adalah pengeluarannya membengkak ya.
Nah, sekarang sementara ini dana yang dikumpul adalah dana dari anggota. Saya kira teman-teman akan mengerti. Oke ya teman-teman sekalian, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.